santriwan-santriwati belajar, ustadz juga belajar tentang surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Apa arti At-Takatsur? Bermegah-megahan. Dalam surah At-Takatsur Allah sejatinya memperingatkan kepada kita umat manusia khususnya. Umumnya umat manusia khususnya orang-orang yang beriman. Agar jangan sampai penyesalan itu ada ketika kita telah tiada. Ketika masih hidup, kita nggak pernah mikirin itu. Apa yang kita pikirkan, yang Allah sindir itu, yang seharusnya kita pikirkan adalah Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakum sebenarnya bisa juga menghancurkan kamu. At-takatsur itu tafa'ala yatafa'alu wazan. Misalkan kamu bermalas-malasan apa? Takasala yatakasalu. Pura-pura sakit apa? Tamarado yatamaradu. Ya, pura-pura sakit tuh ya. Dan kalau sakit apa? Marad. Kalau pura-pura tamaradu. Bersakit-sakitan, pura-pura sakit. Kemudian Allah lanjutkan ayat kedua, hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Artinya kalau kita sudah wafat, kita nyawanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih jiwanya, karena nyawanya sudah tidak bersatu lagi, baru ngerasain. Makanya penyesalan itu datangnya di awal namanya apa? Pendaftaran. Oke? Antum kesini penyesalan apa pendaftaran? Kalau baru-baru biasanya masih pendaftaran. Yang sudah lama-lama enggak lah. Penyempurnaan, penyesalan. Ya. Kemudian Allah tegaskan di ayat ketiganya, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahuinya. Dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, kita mengetahui arti akan itu bisa menggunakan dua cara. Pertama menggunakan sa. Kalau di surah An-Naba, kalla saya'lamun. Kalau di surah At-Takatsur apa? Kalla saufa ta'lamun. Kalau sa itu biasanya cenderung dekat. Sa itu cenderung pasti. Kalau saufa akan tapi nggak pasti. Contoh, saufa adhab. Aku akan pergi tapi nggak tahu mau besok kah, bulan depan kah, mau tahun depan. Itu saufa. Tapi kalau sa'adhab, sekarang saya akan pergi. Atau nanti banget nih habis ini saya akan pergi. Itu perbedaannya sa dengan saufa. Maka kalau dengan saufa Allah meletakkan kata ini dalam surah At-Takatsur, artinya kematian itu tidak pasti. Pasti apanya? Waktunya oleh kita. Akan tiba-tiba. Kalau suatu itu pasti kematian, kita pasti sudah nggak akan Allah sindir melalui alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah menghancurkan kalian, melalaikan kalian. Karena kematian pasti. Kita bisa prepare. Oh, saya matinya 20 tahun lagi. Nanti aja 10 tahun terakhir saya baru taubat. Enggak gitu. Maka Allah tegur, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian Allah ulang kembali. Ayat 4. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jika di dalam sebuah surat ada ayat yang isinya pengulangan-pengulangan, berarti Allah sedang menegaskan tentang ayat tersebut. Kalau misalkan di surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berarti tandanya apa? Allah sedang menegaskan tentang nikmat yang sering didustakan. Kalau di surah Al-Mursalat Allah menegaskan wailu yauma idzin lil mukadzibin. Allah sedang menegaskan bahwa nanti orang-orang yang mendustakan kebaikan-kebaikan itu, kebenaran-kebenaran itu akan merasakan akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Begitupun ini. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Atau misalkan di surah Al-Insyirah Allah menegaskan apa? Fa inna ma'al usri yusra, kemudian inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah sulit itu pasti ada mudah. Setelah hujan badai pasti akan ada pelangi yang indah. Ya, begitupun antum gitu. Mungkin sekarang masih terbata-bata ngaji, nanti lama-lama sudah lihai. Mungkin sekarang ngerakit Rubik tuh bingung, nanti lama-lama karena sudah sering sama apa namanya tuh, jadi biasa. Mungkin antum nggak biasa makan dengan tangan, masih awur-awuran, sekarang masih gini, nanti lama-lama sudah lihai, 3 jari pun bisa.
Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian berikutnya, la tarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak sekiranya kalian mengetahui dengan pasti. Jadi nanti kita akan menemui ada ilmal yaqin, ainal yaqin, terakhir haqqul yaqin. Ilmal yaqin itu kita tahu ilmunya, kita tahu teorinya. Kuburan tuh gimana sih? Misalkan antum kalau jalan-jalan sekarang belum pernah umroh, antum tahu Mekah tuh gimana? Dari apa yang diceritakan orang, belum ada gambarannya. Naik setelah ilmal yaqin apa? Ainal yaqin. Antum sudah tahu gambarannya lewat mata. Seperti saat ini kita bisa melihat video, oh Mekah tuh seperti itu ya. Oh Ka'bah tuh yang begitu ya. Lewat apa? Mata. Dari mana? Video, gambar. Baru nanti kalau antum datang beneran umroh, baru haqqul yaqin. Sudah benar-benar yakinnya karena antum merasakan langsung. Di sini aja Allah baru menggunakan kata kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak sekiranya kalian mengetahui dengan pasti. Karena orang sudah tahu sebenarnya akan mati. Orang sudah tahu kuburan itu gimana. Walaupun dengan berbagai macam bentuk orang yang dikubur, ada yang dikremasi, ada yang pakai peti, ada yang biaya petinya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kemudian berikutnya apa? La tarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Buat siapa? Buat mereka yang tidak percaya, buat mereka yang suka terlalaikan oleh dunia, buat mereka yang tidak mau untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka berhati-hatilah. Al-Quran itu pesannya untuk mukmin khusus, tetapi secara general buat umat manusia. Oke, kemudian berikutnya, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena bisa jadi nanti ketika di hari kiamat itu menyeberang siratal mustaqim, di bawah kalian itu neraka, di seberang itu surga. Maka as-sirat itu adalah peluang kalian untuk bisa melihat. Cuman dibilang sama Allah apa? Ainal yaqin. Antum bisa ngelihat aja tapi nggak ngerasain. Ya. Ainal yaqin tadi kan Allah mentok, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Di kalau ainal yaqin antum tahu dengan penglihatan antum. Kalau masih ilmal yaqin antum tahu secara teori aja nggak tergambar kayak gitu. Tapi kalau sudah ainal yaqin maka tergambar langsung. Kecuali kalau antum haqqul yaqin maka antum kejeblos. Tapi kalau Allah nggak bilang. Kemudian berikutnya Allah tutup, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kau benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang selama ini diberikan. Maka hisabnya orang-orang kaya, hisabnya at-takatsur yang suka bermegah-megahan itu akan beda dengan yang miskin. Ya, makanya beratnya luar biasa. Kalau zaman dulu itu, kalau zaman sekarang kan orang tuh insecure ketika miskin. Zaman dulu itu insecure ketika nggak punya amal, beda. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf, ketika misalkan Abu Bakar As-Siddiq itu beramal, sahabat tuh insecure bukan gara-gara mereka kaya, tapi gara-gara mereka rajin beramal. Gak ada riwayatnya dari zaman sahabat sampai sekarang total kekayaan keseluruhan, total harta berapa, nggak ada. Paling hanya sekian berapa persen harta yang disumbangkan, itulah yang jadi riwayat-riwayat. Walaupun memang ada yang mencoba menghitung, tapi secara kesempurnaan nggak ada. Tapi yang sering datang ke kita adalah kebaikan-kebaikan mereka. Maka buat kita sebagai seorang yang beriman, kalau nanti Allah takdirkan harta itu berlebih, maka harta itu akan dihisab oleh Allah. Kalau Allah tidak takdirkan kita memiliki harta yang berlebih, maka ada jalan lain agar kita bisa makin mendekat kepada Allah. Yang kaya dan miskin mungkin di dunia terlihat, tapi di akhirat semua sama saja. Kalau dia masuk surga, maka dia jadi orang kaya. Kalau dia masuk neraka, sekalipun di dunianya kaya, maka dia jadi orang yang miskin. Mungkin itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.